Ya, Ya, saya berharap supaya Bu Pit itu jangan lupa nama Mekarta 20. oh itu doang. Itu pertama Bu, karena kalau mendua itu Bu biasanya ya Bu ya, nah, membuat apa Bu? Membuat lupa yang kedua gitu loh Bu. Jadi yang terucap itu yang pertama gitu. Apa namanya upacara kan? Itu kepala sekolah yang baru. Kami ya Bu, bukan saya yang itu Bu pengawas. Oh katanya. Iya, kepala sekolah berarti ya. Ketika Kelulusan, padahal niat saya itu habis di MD 9 saya ke sini. Pas ngelihat jadwal ih Majaya 1 ngaji ke saya pertengahan jam, aduh kasihan banget. Tapi alhamdulillah ketika ngelihat di foto Bu Fitri itu baik banget. Dua baju Bu Pahaya ya, di MD 10 bajunya beda, lagi ke sini bajunya beda. Oh, berarti saya tidak konsekuen dengan omongan saya. Dan insya Allah di lain kali ya. Iya. Mohon maaf ya. Salam ya. Dari depannya itu ilmu yang sudah diberikan Fitri untuk sekolah kita tetap bertahan, contohnya kayak kebersihan. Fitri tetap semangat di sekolah yang baru. iya ya. Ya kebiasaan yang gitu. Ya masih nggak berubah. pengennya nggak berubah ya. Atau ditambah lagi apanya lah. Apa yang mau ya? Tempat sampah. Tempat sampah. Banyak nih selama 2 tahun ini gitu. Oh, seragam kita Pak Haya. Iya, seragam. Sebagai ini aja. Iya, iya betul. Kan tadi saya bilang dicatat ya. Kalau bisa nanti ya Kekurangannya mungkin dibagi kali ya, kurang seragam kali kita. Iya, iya. Mungkin karena pendanaan saya nggak tahu. Iya. Bisa pengelolaan keuangan gimana. Iya Yang siap. kedua mungkin kelibahnya ya seperti biasa, kalau ada ibu tuh luar biasa kebersihan, luar biasa emang benar-benar kalau ibu tuh di dalam kebersihan sampai tahu gitu murid yang bisa rajin dari kelas aja tahu nih ini rajin nih gitu, ini enggak gitu, sedangkan Iya. dari kelasnya oh ibu ya gitu, Sampai buat ancaman. sampai buat ancaman gitu. Tapi luar biasa ibu tuh untuk kebersihan luar biasa. Iya. Terus kelebihannya banyak banget bagi saya tuh ibu luar biasa karena saya bisa mengungkapkan isi hati saya hanya kepada ibu. Oh, gitu ya. Yang saya rasa ibu saya bisa curhat gitu ya, karena antara mohon maaf istilahnya anak buah dan Iya. pimpinan masih bisa mencurahkan isi hati gitu. Iya. Karena selama saya diem aja gitu kan, Terpendam dan ya. gitu kan. Tapi setelah ibu menjabat di MJ20 dan saya pun mutasi, kayaknya nyaman gitu gitu. Oh, iya. Walaupun saya bisa keluarkan tanpa ada beban di hati saya. Iya, nggak ada intimidasi ya. Ibu ya. Kamu selalu kembaran sama Bu Nyimas. Kangen banget sama ibu, lompe banget. Ya. Iya, oke, makasih Bu Tapi Nyimas. ibu mau disini lagi ya. Iya, enggak. Ya, kita emang hidup dinilai orang ya Bu. Iya. Kita menilai orang, kita pun dinilai orang. Apapun kita dinilai orang, baik sama anak-anak, sama orang tua murid, bahkan sama teman sejawat pun kita dinilai orang. Iya. Ya, selama kita keluar dari rumah ya usahakan berbuat kebaikan. Baik, betul. Udah baik aja karena diomongin juga. Betul, Pak. Baik, untuk masalah pimpinan ini punya style masing-masing ya, Bu. Punya gayanya. Mungkin dari teman-teman juga pernah ketemu dua kepala sekolah, 3 kepala sekolah yang mungkin caranya berbeda. Manajernya beda, pemimpinnya beda, ya, pengolahannya, pendekatan dengan guru-guru, ya, itu pun berbeda. Awalnya juga saya juga merasa ini mungkin ya karena kepala sekolah baru, jadi powernya baru, kencang gitu ya. Mudah-mudahan sih seterusnya ya, karena priorisasi itu biasanya kalau yang saya lihat kepala-kepala sekolah yang sudah pada senior itu kadang polanya sama biasanya, pengelolaan keuangannya pun sama. Tapi kalau yang baru ini seperti Bu Fitri ini punya terobosan yang baru ya. Ini juga kalau kita di sini guru-guru mengikuti gaya kepemimpinan saja Bu, gaya Bu Fitri, gaya Bu Rohana, gaya Bu Epon, gaya Bu apa lagi? Bu Yus ya, Bu Lilian. gaya Bu Lilian, gayanya Bu mertuanya Bu Saani ya. Iya. Kita ngikutin aja karena apapun itu pimpinan itu adalah apa ya, pimpin kita ya, jadi dia udah di SKK, jadi apapun yang beliau
utarakan, buat keputusan kebijakan kita harus ikutin. Kalau kita bisa memberikan saran, pimpinan itu minimal kebijakan yang dibuat itu sudah dipertimbangkan dan minim resiko maksudnya. Betul. Walaupun setiap kebijakan yang dibuat pimpinan itu pasti punya resiko, Iya. tapi usahakan yang minim. Jadi nanti kalau ada kendali lapangan itu bisa diatasi. Untuk begitu ini juga luar biasa terobosannya ya. Yang saya suka itu beliau nekat ya. Jadi apapun kebijakan yang dia ambil itu sudah ditimbang-timbang mungkin ya. Dan ini juga membuat kita juga transport kita kayak ugal-ugalan gitu ya. Tapi beliau nekat sih yakinnya ya. Seperti Adidiata segala macam, beliau juga nekat. Bahkan kemarin juga masalah lomba-lomba itu juga saya setuju ya. Jadi lomba-lomba itu adalah wadah buat anak-anak kita yang punya bakat. Jadi sekolah hanya menganggarkan semua lomba, mau menang mau kalah itu hadiah katanya. Setuju saya. Jadi untuk Bapak Ibu guru saya udah bilang untuk mencari pembibitan anak-anak kita itu karena wadahnya sudah disediakan. Jadi anggarkan, jadi jangan sampai sia-sia apa yang kita sudah kirimkan duta-duta siswa kita itu, biar pulang itu ada hasil. Ini akan menjadikan kebanggaan buat kita semua juga. Untuk masalah kubu-kubuan, memang hampir setiap sekolah punya kubu. Tapi yang pasti di sini karena mungkin pegawainya sedikit ya, jadi nggak terasa kubunya itu. Dan itu udah mulai cair kayaknya. Udah mulai Jadi nggak ada masalah, kita sudah satu keluarga. Kita juga sering jalan bareng, jadi kita kenal ya karakter masing-masing. Intinya kita kayak anak-anak aja. Jadi kalau kita ribut hari itu ya besok cair lagi gitu ya. Jadi alhamdulillah semenjak kepemimpinan Bu Fitri ini semua ada perubahan. Pasti ada perubahan yang baik ya. Mungkin itu saja. Dan kita juga siapapun pimpinan yang ada di sini kita tetap menurutin ya, karena ini sudah di-SK-kan oleh pimpinan kita yang di atas. Jadi kita semuanya nurut. Mau dibawa ke kiri kita ke kiri, mau dibawa ke kanan kita ke kanan, dibawa lari kita lari, dibawa dulu jalan kita jalan. Jadi insya Allah untuk guru-guru di sini kayaknya siap ya. Iya. Jadi di sini seperti Latsar ya, pelatihan kepala sekolah yang baru. Kalau saya perhatiin banyak kepala sekolah yang baru itu kayaknya ditaruh di 20 gitu ya. Dan Iya, saya jemputasi sampai iya Iya. kalau yang sudah lolos dari Mekarya 20 insya Allah dia akan Teruji ya. karirnya jadi memang guru-guru di sini agak awalnya mungkin rese ya, tapi kalau sudah nyaman pimpinannya enak, kita juga akan ikut biasanya. Mungkin itu saja sekilas penilaian saya yang mungkin sifatnya relatif tidak sama dengan teman-teman yang lain, tapi yang pasti ya Putri baik lah ya, baik untuk segala macam kebijakan dan planning ke depan. Terima kasih. Iya. Iya nih bontot nih. Kalau dari Nisa, Bu Nisa udah bikin catatan nih. Oh, udah bikin catatan banyak kayaknya. Karena kalau Nisa tipikal harus dituangkan dulu baru bisa dibicarakan. Oh, iya. Gitu. Dia visual dia. Yang pertama, Banyak kayaknya. itu orangnya peka. Kalau Nisa cemberut pasti ibu tahu. Misalkan Nisa ngerjain apa, terus Nisa cemberut, ibu tuh udah tahu duluan. Iya. Dan hal itu kadang Nisa curhatin tuh sama ibu, itu gini. Ya Bu Nisa, yang mau dibicarakan. Pasti ibu selalu begitu. Dan kalau misalkan Nisa berdua, ibu bukan nggak setuju. Dan kalau Nisa lagi berdua sama ibu tuh Nisa ngerasanya ya kayak Nisa ke seorang ibu aja gitu loh Bu, kayak ke mama gitu. Jadi kayak nggak ada rasa batasan antara atasan dengan guru gitu Bu. Terus kalau untuk kebersihan tadi benar kata Bu Ani, Nisa ngerasa kayak selama nggak ada ibu, kantin itu meskipun mama Nisa di kantin ya Bu, kantin itu sekarang udah kayak aur-auran lah Bu gitu. Anak-anak benar-benar jajannya nggak teratur, yang tadinya kita biasa karena adiwiyata kita pakai mangkok, pakai gelas, dan itu sekarang semuanya hilang. Orang kantin itu sampai ngeluh karena yang tadinya mereka udah nyiapin selusin, 2 lusin, sampai mama Nisa aja semuanya hilang Bu, raib entah kemana gitu. Jadi makanya berharapnya ibu sering-sering tengokin kita di sini biar kita juga ngerasa masih ada ibu di sini gitu loh Bu. Terus kalau untuk pembelajaran
Nisa sebagai guru bidang studi itu, Nisa merasa ibu memberikan kebebasan untuk Nisa berekspresi, untuk Nisa berkreasi, inovasi. Karena jujur Bu, kayak Nisa, Bu Nisa ada ini, oke Bu Nisa, coba tanya Bu Dian gimana keuangannya. Ibu selalu ACC meskipun ibu berbeda dengan kita gitu, tapi ibu selalu toleransi ibu tuh tinggi banget, Nisa akui untuk hal itu. Terakhir, maaf ya Bu, kurangin asbun. Asal bunyi. Kurangin asbunnya sedikit ya Bu. Itu dari versi Gen Z ya Bu. Kurangin asbunnya sedikit, udah itu aja Bu. Iya, oke, makasih. Enggak harus Apa yang disampaikan oleh teman-teman teman-teman. hampir sama dengan saya. Tapi kalau saya pribadi boleh saya bilang, Upip itu di suatu masa yang akan datang dia bisa mengepakkan sayapnya lebih lebar. Oh, lebih lebar. Raja Wali. Karena apa? Karena yang pertama dari kacamata saya, beliau itu adalah salah satu jebolan penggerak Bu, seperti yang pernah saya bilang. Jadi memang apa yang beliau dapat ilmunya benar-benar beliau terapkan. Yang pertama kali datang itu saya bilang seperti yang kemarin di MJ10 ya, sangat tergoda. Karena apa? Kalau saya perhatikan Bu Piki itu kayak Pak Gubernur KDM ya. Pertama-tama yang dilihat adalah lingkungan nomor 1 ya, lingkungan nomor 1. Makanya kenapa yang lain itu menyebut ketika beliau tidak ada di 20 semuanya berubah. Karena ya mungkin boleh jadi harusnya mungkin dari kita pribadi, mungkin saya pribadi Bu, yang harusnya mempertahankan itu ya, bagaimana caranya supaya tetap bersih. Berarti kan kalau ada pemimpin yang hebat bisa membenahi apalagi lingkungan, harusnya itu menjadi suatu kelanjutan gitu. Tapi lagi-lagi faktanya di lapangan ya seperti yang dikatakan tadi. Terus yang kedua pernah saya sebutkan juga, kalau Bu Pip ini bagi saya beliau memang smart Bu. Dari pandangan saya beliau smart. Satu, mungkin kalau Ibu Nisa bilang asbun, itu mungkin memang ciri khas karakter orang beda-beda. Karena jujur Bu Yus, saya punya suami yang terus terang backgroundnya bukan orang pendidikan, tapi beliau itu malah sangat senang ya dengan Bu Pip. Karena gaya bicaranya, dia bilang gaya bicaranya pemimpin saya ini adalah gaya bahasa kita, yang orang bisa berkomunikasinya itu tanpa ada batas gitu Bu. Dimanapun dengan gaya bicaranya beliau ya, jadi orang tuh kayak senang gitu Bu ya. Itu di luar ini ya Bu, suami saya orang awam, maksudnya bukan dunia pendidikan aja seperti itu bisa menilai. Pastinya insya Allah juga, apalagi orang yang punya memang backgroundnya pendidikan. Kalau orang yang bisa menilai, insya Allah saya yakin seperti tadi saya bilang, Bu Pip semakin banyak jam terbang, semakin banyak pengalaman, nanti beliau insya Allah akan menjadi orang hebat. Seperti Bapak Haya bilang Bu, kalau 20 mungkin boleh dijadikan laser, benar Bu ya. Di sini kalau guru-guru kepala sekolah jadi kepala sekolah baru, gemblengannya di sini aja Bu. Karena salah satunya Bu Pip Bu. Tapi saya bersyukur beliau itu lagi-lagi orang hebat, yang mungkin di luar ekspektasi kita tidak yakin, tapi beliau yakin, semangat ya. Seperti 20 orang bilang menghujat sekolah buangan, sekolah yang dilihat cuma satu mata gitu, apaan tuh MJ20. Tapi mungkin lama-lama sedikit-sedikit dari adanya beliau berbaur dengan circle yang lebih tinggi levelnya, kan kadang-kadang dari komunikasi satu bahasa angin berhembus, akhirnya orang jadi tahu siapa itu Mekajaya 20.
dan bagaimana di dalam sebenarnya 20 itu, Bu. Jadi cuma pesan saya satu, Upit tetap jadi orang baik, Amin, amin. tetap menjadi pendobrak dimanapun Upit ditempatkan. Insya Allah orang berbuat baik seperti Pak Haya bilang, insya Allah nanti akan semakin baik hasilnya. Amin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selebihnya lagi-lagi, apalagi Bu, yang paling tidak bisa dihilangkan adalah ikon dari beliau, Bu. SD Mekarjaya 20 tadinya nggak punya ikon, Bu, karena dengan datangnya beliau sampai sekarang jadi ada. Mekarjaya 20 is the best. Nah itu yang pertama kali pionirnya adalah beliau. Jadi sampai sekarang terpatri itu, alhamdulillah. Insya Allah nanti lambat laun kita nggak pernah tahu nasibnya kedepannya 20, tapi berharap dengan adanya kita SDM-nya yang saling solid, insya Allah nanti berkembang jauh lebih baik walaupun mungkin tanpa ada beliau. Gitu. Ya Bu, mungkin terima kasih. Pelajarin gitu loh maksudnya setelah mendapatkan materi ini tuh. Ya setelah belajar dari materi ini manfaatnya pertama adalah saya mendapatkan apa ya, sesuatu untuk mengevaluasi diri saya sendiri. Iya. Seperti itu. Gak sakit hati ya? Enggak lah. Enggak lah. Ya. Tegas. Iya, mantap ya Bu Ani jadi punya. Wah pokoknya abis dari sini aku harus tegas. Nggak bisa baca ya udah bilang nggak bisa baca. Bantuin Mama, Papa. Oke, Bu Hikmah, apa harapannya ke depan Bu Hikmah? Lebih baik. Terus sekarang memasukkan tadi udah ya. Nah, tindak lanjutnya dah, bunyi Mas. Tindak lanjutnya kita mau bagaimana nih? Buat memajukan tadi literasi kita. Literasi kita mungkin budaya membaca kali ya. Budaya membaca. Contohnya gimana tuh? Pokoknya ntar tahun ajaran baru kita request nih. Kan sekalian kita ngebahas ya. Pembiasaannya. Selama ini kan memang ada pembiasaan membaca juga ya, setiap hari Kamis. Tapi Iya. selama ini mungkin karena materi banyak atau gimana juga wali kelas juga mungkin sebagai saya pribadi kurang menerapkan untuk budaya baca itu aja sih. Jadi kalau saya ingat baru baca, tapi kalau enggak baru. Oke, mungkin ada lagi Bu Dian, gimana sih caranya biar literasi itu jangan cuman kalau pas lagi inget doang gitu. Apakah perlu nanti Pak Haya ini nih, waktunya membaca, gitu kah? Misalnya seperti itu, nggak ada toa khusus. Nah seperti itu. Kalau saya berpikir mengaitkan dengan anak yang besok mau datang nih, Mau datang. kalau bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, melihat dari rapot pendidikan berarti Tiga kita bisa bikin program kerja gitu, mumpung mereka masih fresh, masih update gitu, kita gali lalu nanti kita selesaikan. Dan yang terpenting adalah konsisten. Kalau misalkan hanya anget-anget ayam ke sono nggak konsisten juga percuma. Cuman menjaga konsisten itu lebih berat daripada sebuah program. Nah konsisten ya Bapak Ibu ya. Nah jadi maksudnya biar ngingetin, karena tadi bunyi Mas, aduh aku lupa gitu, lanjut belajar. Nah berarti nanti harus ada alarm pengingatnya, ya kan? Harus ada alarm pengingatnya. Nah karakter berarti berkaitan juga nih Bu Nisa sama PAI ya, dan Bu Westi juga ya, karakter juga berarti kan ada kaitannya dengan PAK. Dari Bu Nisa sendiri udah melihat nih rapot kita kan kuning ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih supaya nanti menghijau berkaitan dengan karakter dan pendidikan agama. Kalau Nisa pribadi sih sebenarnya kita sebagai guru merasa ya 24 jam untuk mendidik anak. Sebenarnya itu dari keluarga sih Bu. Orang tua itu fondasi kalau menurut Nisa. Kita nggak bisa nuntut nih orang tua ya kan. Nah tapi dari sekolah kira-kira Bu Nisa punya ide apa biar nanti karakter kita jadi hijau? Ya terutama kalau dari karakter itu dari agama sih Bu. Agama, Basic paling ya. dasar ya. Kalau anak Nisa sering bilang sama anak-anak,
kalau misalkan kalian sering berdoa, pasti ucapan-ucapan kalian itu terhindar dari ucapan-ucapan kotor. Nah. Bisa bilang gitu. Berarti harus ada kolaborasi juga ya dari guru-guru kelasnya ya. Ya kan kalau nungguin agama seminggu sekali, ya apa enggak ya. Nah, ya. Oke, dari Bu Santi, kira-kira tindak lanjut apa nih biarin makin maju nih sekolah kita? Bu Santi lihat sekolah kita nih kan udah maju, tapi ada nggak kira-kira dari Bu Santi sendiri nih gimana ya biar lebih maju lagi? Ya mungkin dari kebersihan kali ya, kebersihan kita kan karena kita kan udah ikut Adiwiyata, ini ketuanya Bu. Adiwiyata. Terus kayaknya masih Kurang. harus ditingkatkan lagi saya. Kedua mungkin dengan apa ya, kita nih kayaknya masih kurang kedisiplinan. Kurang Terus kedisiplinan. terang, saya juga mungkin masih banyak gitu karena saya di sini juga memang masih kurang disiplin juga Bu. Bukan Iya. saya ini ya, tapi insya Allah berjalannya waktu mungkin akan menambah kita tahu diri lah gitu. Karena Iya. sampai nanti karena kan kita ini sekolah yang jarang dipantau. Betul. Gitu. Karena semua yang saya tanya, maaf bukannya ini ya, bukannya kita indulasi ya. Kayaknya SD20 itu terlalu maaf santai banget. Oh, santai banget. Jadi Oh. gurunya dan anak-anaknya tuh nggak ada yang gimana gitu. Nah, inilah salah satu pandangan kita supaya SD20 itu gimana ya bisa Iya. biar murid dan orang tua itu saling bantu supaya SD20 itu bisa tahu semua. Karena Oke. orang yang SD20 itu nggak pernah tahu di mana sih 20 ya. Oh. Kita nih kayak buang anak-anak yang pindahan ya, mudah-mudahan sih lebih banyak lagi gitu. Iya. Oke, nah Bu Mar, menanggapi yang tadi disampaikan oleh Bu Santi katanya santai banget ya. Kira-kira gebrakan apa nih kita nih tahun ajaran baru nih biar Ya. terkesan disiplin dan nggak santai banget gitu. Ya itu berarti pastinya dari dalam SDM-nya, Iya. terutama kita para pendidiknya, Nah. khususnya saya pribadi. Siap. Nah, berarti harus ada reformasi tuh. Ada reformasi teman-teman, kita siap bereformasi. Siap ya. Benar. Siap bereformasi ya. Karena kalau kita mungkin SDM-nya adalah kita guru kan sebagai pendidik. Iya. Kalau SDM-nya gurunya sudah Nggak ngasih contoh gitu ya. maksudnya udah berkomitmen Iya. gitu untuk melakukan program yang baik gitu, apalagi harus berkelanjutan terus kan, ya berarti memang harus ada reformasi. Iya. Dan seperti tadi Bu Dian bilang harus konsisten. Harus konsisten ya teman-teman ya. Jadi jangan ada dalam hati, ya kamu juga yang konsisten duluan, Bu Mar gitu, jangan gitu ya. Bu Mar udah janji loh, jadi kita semua harus Amin. konsisten. Iya, Pak Haya. Nih besok kan Pak Haya yang gantiin ceritanya, ya kan? Gimana nih Pak? Ya, untuk refleksi ini penting ya Bu, setiap orang itu kita harus ada yang nyubit ya. Ada yang nyubit. Kalau kita nggak ada yang nyubit, nggak ada yang ngingetin, nanti kita akan merasa paling. Ini akan jadi lupa diri dan kita merasa Nyaman. gue bener gitu, nggak ada yang salah. Jadi refleksi ini adalah salah satu cubitan juga yang buat kita bisa merubah kekurangan kita. Untuk masalah kedepannya ya Bu, Iya. emang karena kita memang sudah dinasibkan, ditakdirkan kita kumpul di Mekarjaya 20, jadi sudah wayaknya mungkin teman-teman kita kerja tim. Iya betul, Itu kerja tergantung tim. kesadaran si pegawainya sih Bu ya. Karena apapun juga tergantung dari dirinya sendiri, mau bagaimana nih mau sekolah mau dibuat. Betul. Karena kalau ada satu yang bergerak yang lainnya juga nggak bergerak, jadi berat Bu jalannya. Betul. Jadi kalau sama-sama bergerak mungkin laju perjalanan itu akan mudah. Iya. Jadi yang pasti kita ada satu tim, satu keluarga, ya gimana caranya untuk memajukan KJ 20. Ini tempat kita mencari nafkah ya. Mungkin kita mencari amal ibadah di sini, bersilaturahim gitu ya. Yang pasti itu tadi kita sudah kenal masing-masing, punya karakter masing-masing, dan saya juga nggak bisa karena saya juga belum pimpinan ya, mungkin Betul. yang paling lama doang juga paling nggak bisa memberikan keputusan Iya, karena nggak punya kuasa semuanya gitu ada ya Pak. porsinya. Kalau saya statusnya guru ya guru, kalau paling lama yang ini paling lama ya. Jadi kita sama-sama bareng karena PR saya itu dari dulu gimana caranya, kenapa ada anak-anak yang di belakang sekolah itu yang melewatin sekolah kita gitu. Betul. Itu PR kita. Betul. Saya kadang suka nanya sama anak-anak yang
dari SD 5 itu, Neng kenapa sekolah di SD 5? Tahu mama soalnya. Itu yang jadi PR saya. Betul. Kenapa dia ke sana? Apa kualitas dari SDM-nya? Atau mungkin kegiatan sekolahnya yang kurang menarik? Atau mungkin sarplasnya? Itu yang jadi PR buat kita ketahuin kenapa jangan sampai ada anak itu yang lewatin sekolah kita gitu. Apa yang kurang di kita maksudnya? Kan ini harus kita muhasabah ya, refleksi agar kedepannya juga kita bisa unggul. Betul. Ya, karena kalau dari lokasi ya mungkin sekitar luaran dari Mekarji 20 mungkin nggak tahu, tapi kan ada beberapa anak yang di kampung kita itu yang ngelewatin sekolah kita gitu sekolahnya. Nyesek gitu ya, Pak. Dari sini gitu pertanyaan Betul. saya itu dari Bu Betul. itu kenapa yang harus kita cari solusinya Betul. agar mereka tidak melewati sekolah. Betul. Jadi kalau untuk kompakan mungkin kompak, jadi kita di sini udah kayak tukang. Kalau nggak ada mandor ya santai lagi gitu ya. Kalau saya kan cuma petunjuk doang, jika kayak hiasan doang. Oh ada Pak Ayah izinnya ya. Pak Ayah iya, ya sama. CCTV doang sih Mbak. Iya. Jadi nggak terlalu bisa berbuat karena porsinya bukan porsinya saya untuk melarang atau segala macam. Itu kesadaran dari masing-masing aja. Karena kita sudah dibayar ya. Sudah dibayar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berusaha kita bisa pelayanan prima ya kepada masyarakat. Bagaimana caranya? Yang sudah kita makan ya dari hasil jeripaya kita sudah dibayar dengan uang-uang APBD, APBN ya. Minimal kita memberikan pelayanan sebaik mungkin ya. Untuk masalah kedisiplinan atau pelayanan ke orang tua ke anak-anak itu tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Karena tanpa itu ya kita akan berat, jalannya juga akan berat ya. Kalau semuanya bergerak semua ya insya Allah sih perjalanan akan cepat sampai ya ke tujuan. Begitu saja Bu. Oke, kasih tepuk tangan dong buat kita semua. Ya, khusus Sony. Di pagi hari. Cakep. Observasi hadir untuk memperbaiki agar sekolah semakin berprestasi. Hihi. Sekolah SDN Mekarjaya. Yang saya hormati semua teman-teman hebat ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga Penjaga dan operator ya. puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan nikmat karunia-Nya. Saya di MJ20. Alhamdulillah di MJ20 saya melihat ya guru-gurunya sangat antusias sekali ya, penuh semangat dan penuh dukungan ya, motivasi support luar biasa ya. Kenapa tadi saya menyampaikan kepada Bu Fitri refleksi aja semua guru-gurunya. Guru-guru juga silakan merefleksi kepala sekolah. Ternyata di MJ20 luar biasa ya antara kepala sekolah dan guru. Kenapa saya pilih tempat base camp saya di sini? Karena memang dari awal ketika saya masuk guru-gurunya sangat welcome sekali ya. Lihat jarang-jarang loh ketika saya masuk di SD ini, saya masuk di SD situ, kok guru-gurunya ketika saya datang ada yang bervariasi wajahnya ya. Kalau di sini saya seperti itu, tapi kok di mana di MJ20 bayangan saya MJ20 itu sekolahnya bagus banget karena berada di tengah-tengah pemukiman. Ini kan termasuk kota ya, nggak jauh dari jalan ya. Ternyata sekolahnya minimalis tapi guru-gurunya hebat ya, guru-gurunya attitude-nya bagus ya. Ketika saya datang ya benar-benar apa ya namanya itu ya, sangat menghargai dan menghormati. Makanya jujur ketika berada di sini saya merasa inilah rumah saya. Kenapa saya katakan? Karena saya masih merasa 19 sekolah, saya merasa nyaman berada di SD Mekarjaya 20. Hihi, kasih tahu. Ya. Dan ini sering saya ungkapkan di Sukmajaya 1. Kok kayak apa ya? Kenapa ketika saya masuk di MJ20 kok guru-gurunya luar biasa? Padahal kalau kita bilang sekolahnya itu biasa-biasa aja. Tapi alhamdulillah bukan kita melihat background sekolahnya itu, tapi kita lihat gurunya ya. Karena karakter itu susah untuk dirubah ya. Ketika ada tamu, guru-guru MJ20 itu luar biasa, benar-benar sangat mengagumkan. Tapi kenapa ketika saya ke Sukmajaya 1, ke SD ini, ke SD itu, kenapa ya seperti itu? Ya jawabannya kepala sekolahnya, yang lain, ya begitulah Bu. Tapi saya jujur aja, kami pengawas datang bukan untuk dihormati dan dihargai, tapi keberadaan kami di sini ingin supaya kami itu adalah teman rekan
ya. Makanya kenapa saya memilih MJ20 ini tempat saya ketika saya jenuh, saya bosan, atau saya ingin bekerja, saya datang ke sini. Kenapa? Karena guru-gurunya membuat saya nyaman di sini. Ya, membuat program di kalender akan datang ke sini ketika pelepasan, ya, pelepasan kelas 6. Tapi kenapa ketika saya berada di MJ 9 itu jam berapa ya? Jam 6.30. Saya di situ sampai jam setengah 8. Baru saya melipir ke sini. Karena mungkin ya di sana kok bisa tiba-tiba hang otak saya, tidak terpikir lagi di 20. Padahal saya sudah berjanji sama Bu Fitri kita 50-50 ya, Bu Fitri di fokus ke MJ 10 dan saya akan ke MJ 20. Kok tiba-tiba otak saya hang, kemudian saya melipir jam 10 ke Sukma Jaya 1. Pas di perjalanan saya mau balik lagi Pak Haya, tapi saya buka foto, buka di grup, oh alhamdulillah Bu Fitri sudah mengkondisikan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, pada di dalam hati saya pengen di sini ada ketika ada pelepasan kelas 6, karena saya pengen memperkenalkan diri kepada orang tua bahwa ketika tidak ada Bu Fitri, sayalah yang menggantikan untuk sementara di sini Bu Fitri. Ya, sangat bagus. Kenapa refleksi harus kita lakukan? Karena refleksi itu adalah cerminan kita Bapak Ibu. Kalau di dalam pembelajaran Bapak Ibu tidak melaksanakan refleksi, akan sangat sayang ya. Karena di dalam kelas kita harus tahu potensi kita itu sampai di mana dan potensi anak-anak kita itu sampai di mana. Ketika kita memberikan pembelajaran matematika kepada anak, kenapa anak tidak bisa menjawab? Ya, padahal ini keseharian anak. Saya membuat soal berupa narasi, ya, karena memang di TKA kan Bapak Ibu ya, pembelajaran numerasi itu, matematika itu memang semuanya berupa narasi. Kenapa anak-anak tidak bisa menjawab ada apa? Kalau Bapak Ibu tidak merefleksi, Bapak Ibu akan rugi. Kenapa saya katakan rugi? Kita tidak akan bisa menilai anak. Kenapa anak tidak bisa? Kenapa saya memberikan materi ini? Kenapa anak tidak bisa menjawab? Tapi kalau Bapak Ibu merefleksi, kenapa anak tidak bisa menjawab? Artinya, satu, Bapak Ibu menyusun soalnya itu terlalu susah dipahami oleh anak. Dua, mungkin bahasanya bukan versi kelas 1 atau 2 atau mungkin fase B atau mungkin fase C. Mungkin bahasanya terlalu tinggi. Tiga, mungkin Bapak Ibu copy paste dari pembelajaran yang lain untuk mempermudah Bapak Ibu, untuk meluluhkan supaya Bapak Ibu udahlah, tidak ada yang tahu kok, yang tahu cuma saya dengan anak-anak. Kepala sekolah itu kan dia kakinya 2, ya. Ada kebanyakan di, seperti tadi Bapak Ibu menyampaikan, iya Bu Fitri itu kebanyakan di MJ 10, jarang-jarang datang di MJ 20. Ya udah, saya hanya santai aja, ngapain harus rapat refleksi? Itu Bapak Ibu akan rugi. Kemudian ketika kita merefleksi, kita akan tahu ya potensi kita. Oh iya, artinya soal yang saya berikan anak ini harus ada levelnya. Mungkin level A itu beda dengan level fase B dan juga beda dengan level fase C. Seperti itu Bapak Ibu refleksi. Sama juga dengan Bapak Ibu ketika direfleksi ya. Karena cerminan kita itu ada pada diri kita sendiri dan ada pada orang lain. Ini merefleksi bukan menilai kejelekan teman, tapi mengevaluasi sehingga apa yang sudah terjadi di sini yang harus kita buang itu kita buang, kita tinggalkan, dan kita harus ada perubahan pada diri kita. Mungkin Bapak Ibu sering terlambat. Kenapa sering terlambat? Oh ya, karena saya harus masak dulu, harus nyiapin ini dulu, harus rapi-rapikan ini dulu, baru saya ke sekolah. Padahal kewajiban kita itu adalah satu, sebagai fasilitator. Tugasnya fasilitator itu apa? Satu adalah apa Bapak Ibu? Fasilitator Fasilitasi anak sesuai dengan kebutuhannya. Satu itu apa? Mendampingi anak Bapak Ibu, tugas kita. Kemudian dua, membimbing anak ketika mendidik anak. Itu tugasnya fasilitator. Kalau Bapak Ibu sering terlambat, gimana nanti anak-anak kita? Oke lah, 2-3 kali alasan, tapi untuk selanjutnya kita harus ada perubahan. Seperti kata Pak Hayat tadi, terobosan baru. Bagaimana caranya supaya anak-anak yang ada di sekitar sekolah ini mau datang ke sini?
ya mau mendaftarkan ke sini, animo masyarakat yang ada di sekitar sini mau mendaftarkan dan mau melirik MJ20. Bagaimana caranya? Satu, yaitu rubahlah kinerja kita, ya, tingkatkan ya cara bagaimana kita supaya warga di sini mau datang ke sini. Kemudian ukirlah prestasi. Prestasi bukan hanya karena kita lomba-lomba juara, bukan, tapi prestasinya yaitu jangan datang terlambat. Dua, buat program Bapak Ibu, ya, karena saya melihat jarang-jarang ada guru yang ketika ngajar membuat RPP. Nih, ada temuan Bapak Ibu, tapi tidak perlu saya sampaikan sama Bapak Ibu di sini ya. Ternyata ada guru yang hanya datang masuk ke dalam kelas, tidak ada RPP-nya. Ketika saya tanya Bapak kok tidak ada RPP-nya? RPP mah gampang Bu, saya ngajar dulu baru nanti apa yang saya sampaikan. Oh tidak bisa, RPP itu kan rencana Bapak Ibu. Rencana artinya tidak mutlak apa yang Bapak Ibu tulis itu akan Bapak Ibu lakukan. Bisa mungkin kita bernarasi lagi. Yang penting RPP itu manfaatnya supaya kita ketika mengajar itu tidak ke mana-mana. Jadi seperti Bapak Ibu ya. Nah, supaya di dalam kelas itu terkondisikan. Dan insya Allah ketika terkondisikan, anak-anak akan berbicara kepada orang tuanya, "Mama, tadi guru saya seperti ini, bagus banget. Walaupun sekolah saya tidak pernah dilirik, tapi guru-gurunya luar biasa ngajarnya. Kami setiap hari itu di dalam kelas tidak pernah hanya guru berjuap-juap, tapi selalu memanfaatkan digitalisasi. Apa saja Nak? Iya Bu, kita sering nonton. Kemudian apa yang kita nontonkan, kata guru, nonton sepuasnya, tapi harus dicatat apa yang kalian sudah nontonkan. Kemudian nanti sampaikan, deskripsikan di depan. Nanti ada yang menyangga, ya gitu. Nah itu akan terbawa omongan itu kemana-mana. Ya, akan terbawa ketika nanti maknya pergi ke pasar, bahaya ya kan gini. Ini ternyata MJ20 walaupun sekolahnya biasa-biasa saja, tapi gurunya luar biasa. Bukan banyak berbicara, tetapi yang dimanfaatkan adalah digitalisasi. Padahal sekolahnya minimalis banget. Ternyata guru-gurunya IT-nya bagus. Ya Bapak Ibu, kita nggak usah lihat umur kita, nggak perlu Bapak Ibu. Ada juga yang jompo payah tapi IT-nya bagus banget. Saya juga Bapak Ibu baru bisa IT ini ketika jadi kepala sekolah. Walaupun dulu saya pertama mutasi ke sini dari Sulawesi ke sini, saya ngajarkan teman-teman saya karena dia waktu itu kita ngasih ngetik, ya. Teman-teman tidak ada yang bisa ngetik, saya ajarkan. Kemudian muncullah laptop, saya ajarkan teman-teman. Teman-teman sudah pintar, saya lupa. Oh bagaimana caranya mengoperasikan ini ya, Excel ya. Padahal saya sendiri mengajarkan itu karena tidak ada kebiasaan dalam diri kita, ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang paling utama itu adalah laksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, supaya orang-orang melihat, oh ternyata sekolah ini melaksanakan seperti ini. Oh ternyata apa yang dilakukan anak-anak di sekolah ditindaklanjuti di rumah. Oh ternyata orang tua MJ20 itu kolaborasinya bagus ke sekolah. Itu akan tercium sama guru orang tua lain. Oh yaudah, ngapain kita harus jauh-jauh ke MJ5? Ngapain harus jauh-jauh ke MJ7, ke MJ9? Di sini MJ20 nih, guru-gurunya luar biasa, guru-gurunya potensinya bagus. Ayo kita sama-sama daftarkan. Jadi seperti itu untuk solusinya. Jadi tunjukkan prestasi Bapak Ibu, bukan prestasi hanya ada nilainya, tapi prestasi dari sekolah Bapak Ibu adalah satu, jangan terlambat sekolah. Ya, jangan datang terlambat. Tuh. Setiap pagi kita baris, kepala sekolah baris. Ya, nanti Bapak Ibu ya, saya akan datang cepat sini untuk melihat bagaimana ketika kita menyambut anak. Ya, insya Allah saya bisa hadir. Jadi guru masuk, ya. Kemudian ketika masuk jangan langsung kasih pelajaran. Menyanyi boleh, ayat-ayat pendek boleh, atau mungkin mereka bercerita apa yang mereka lakukan di rumah. Itu kita lakukan pembiasaan ya Bapak Ibu ya. Jangan langsung anak-anak bukan halaman sekian, anak-anak PR gini-gini, jangan. Karena kita sekarang masuk ke dalam pembelajaran mendalam. Tadi sudah disampaikan pembelajaran mendalam itu apa saja Bapak Ibu, ada 3. Apa saja Bapak Ibu? Bermakna, ya. menyenangkan, Bermakna, apa lagi? Menyenangkan, kemudian apa? menggembirakan. Menggembirakan, ya kan? Tuh, jawaban yang paling utama ya Bapak Ibu ya. Ya,
buat anak-anak bisa bahagia. Kita muliakan anak di dalam kelas, ya. Kita sayang, kita cintai anak. Jadi ingat, ketika kita ngajar meja jangan ada yang pukul-pukul Bapak Ibu ya. Itu akan membuat anak jadi takut, ya. Tuh, karena gerakan tangan kita yang kencang, anak akan takut. Apalagi Bapak Ibu yang suaranya terlalu power, tolong di dalam kelas slow saja Bapak Ibu. Anak-anak, hari ini ada yang tidak hadir, nah itu Bapak Ibu ya. Jadi seperti kita bagaimana ketika kita membimbing anak kita di rumah, ya. Mereka itu anak kita yang kedua, karena sekolah ini adalah rumah kita yang kedua. Kita anggaplah anak di dalam kelas itu anak kita sendiri, walaupun dia bukan kandung kita. Ya, karena di pembelajaran mendalam itu memuliakan anak. Artinya kita menyayangi anak, kita menghargai keberadaan anak di dalam kelas. Makanya Bapak Ibu ketika kelas sudah mulai ramai, Bapak Ibu nggak usah teriak-teriak, Bapak Ibu diam saja. Insya Allah nanti anak akan peka. Ya, oh guru saya mulai diam, ternyata saya tidak boleh ramai. Jadi kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita kan biasa ibu-ibu ya Bu Mar, mulutnya suka kadang cempreng. Tuh ya, tuh kita kerem aja Bapak Ibu, kita diam aja. Ya, kalau saya lihat di sini yang paling bagus, bukan paling bagus sih. Di dalam kelas itu kayak yang paling yang paling bersahabat ke anak-anak kayaknya Pak Hayat deh. Kelihatan sabar. Iya, kelihatan sabar. Kalau yang lain-lainnya kayaknya ada streng-streng kalau di dalam kelas. Ayo Bapak Ibu, kita kurangi Bu, kita kurangi. Bu, kalau kita kurangi nanti Bu, anak-anak kita akan gagal, enggak Bu. Yang penting kita kurangi itu bukan berarti kita kurangi 100% enggak. Kita kurangi 30. Ya. Jadi yang kita munculkan adalah 70%. Ya. Walaupun tugas dan tanggung jawab kita sebagai fasilitator sekolahnya 30%, selebihnya itu orang tua. Makanya Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam kelas, sampaikan sama orang tuanya, supaya orang tua ada di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Itu saja kali dari saya ya Bapak Ibu ya. Yuk kita sama-sama kerjasama yang baik ya, kolaborasi yang baik ya, tingkatkan kualitas pembelajaran yang ada di MJ20. Kita nggak usah berpikir terlalu tinggi ya, tapi kita ciptakan inovasi-inovasi baru. Bagaimana caranya nanti di tahun ajaran baru supaya animo masyarakat tidak melewati lagi MJ20, tapi mereka punya hati untuk masuk ke dalam 20. Ya Bapak Ibu ya, dengan cara bagaimana? Rubah kinerja kita. Ya, paling utama itu. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Siap. Slogannya MJ20 is the best. MJ20 is the best.